Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rifandi dengan NPM 221705143, dan pada kesempatan video kali ini saya akan memenuhi tugas video pengganti absensi materi pertemuan 13 dan 14 mengenai Analytical Hierarchy Process atau yang dapat disingkat sebagai HAPI. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang latar belakangnya. Nah, untuk sejarah dari metode analytical hierarchy proses ini, AHP ini merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menangani kompleksitas dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria dan alternatif secara hierarki. Nah, jadi model pendukung keputusan ini tuh bakalan menguraikan masalah multifaktor gitu atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang profesor matematika dari University of Pittsburgh pada tahun 1970-an dan telah menjadi alat yang populer dalam berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, perencanaan, dan teknik keputusan. Contohnya, metode ini juga dipakai pada artificial intelligence. Nah, menurut pengembangnya, si Sati ini tadi, hierarki itu didefinisiin sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan kompleks dalam struktur multilevel. Jadi, di dalam hierarki itu kan ada kayak level-level gitu. Nah, untuk level pertama ini adalah tujuan. Terus diikuti level faktor ini yang kedua, level faktor kriteria ataupun subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir yaitu alternatif atau output yang ingin kita dapatkan. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks tadi itu dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur sedemikian rupa menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak seolah-olah kayak lebih terstruktur dan sistematis, padahal dari alternatifnya dan kriteria-kriteria itu udah banyak. Nah, kenapa sih harus pakai AHP? Adapun kelebihan AHP itu, yang pertama, kenapa AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding metode lain? Karena ya pertama, karena dia hierarki itu sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Jadi di AHP itu kita meneliti atau menelusuri semua kriteria dari alternatif-alternatif itu, sehingga memudahkan kita dalam memahami dan menganalisis masalah. Karena tadi udah masalah yang kompleks tadi kita cari, kita gali sampai dalam. Terus yang kedua, kita bisa memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih tadi oleh pengambil keputusan. Jika penilaian itu tidak konsisten, nanti AHP akan kayak memberikan kayak warning gitu, sehingga perlu dilakukan revisi untuk memastikan keakuratan hasil yang kita hasilkan sebelumnya. Terus yang terakhir, kenapa? Karena AHP ini dapat memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Adapun prinsip-prinsip utama dari metode AHP ini, yang pertama ada decomposition. Decomposition ini membantu memfokuskan analisis dan membuat masalah lebih mudah dipahami, karena masalah yang kompleks tadi itu dipecah menjadi hierarki yang lebih kecil dan lebih mudah dibaca atau dikelola. Nah, hierarki ini terdiri dari tujuan utama tadi udah kita sebutin. Yang level pertama tujuan utama, terus diikuti oleh kriteria, subkriteria, dan alternatif solusi di level paling bawah. Terus untuk prinsip yang kedua, di sini ada comparative judgment. Comparative judgment yang dimana penilaian dan perbandingan elemen-elemen dalam setiap tingkat atau level hierarki itu secara berpasangan, pairwise comparison. Perbandingan tersebut itu dilakukan dengan menggunakan skala 1 dan 1/9. Penilaian dimaksud ini kayak seperti pembobotan gitu untuk setiap pasangan-pasangan kriteria atau subkriterianya. Lalu yang terakhir,
Untuk prinsip utama dari AHP itu ada logical konsistensi. Prinsip ini yang memastikan bahwasanya pertimbangan kita itu konsisten atau tidak bias dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, konsistensi ini diuji dengan menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jika CR atau rasio konsistensi ini di bawah 0,1, maka pertimbangan kita tadi itu konsisten dan dapat diterima. Sebaliknya, jika CR di atas 0,1, maka pertimbangan kita itu perlu direvisi untuk mencapai konsistensi logikal ini. Nah, contoh dari metode AHP ini, anggaplah kita pengen membeli sebuah mobil. Nah, saat kita membeli semua mobil itu, kita pasti memiliki kayak banyak pertimbangan ataupun konsiderasi sebelum membelinya, seperti harganya berapa, fiturnya apa aja, performanya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, dengan AHP ini kita dapat membuat keputusan yang tepat nih, dengan cepat tanpa penyesalan di kemudian hari. Contoh ya, di sini untuk tujuan utamanya kita ingin membeli mobil yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita pribadi. Nah, untuk kriteria ini ya kayak faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kita untuk membeli sebuah mobil tersebut. Misalnya kayak biaya awal, lalu biaya pemeliharaan, kehematan bahan bakar, kenyamanan, status, dan ketidakpastian. Nah, lalu di kriteria ini juga kayak memiliki level lagi di bawahnya, subkriteria. Pokoknya sampai banyak faktor-faktor itu akan menghasilkan sebuah alternatif yang dimana kriteria ini dipasangkan lalu dihitung bobot kriterianya. Kalau udah dihitung atau diberi nilai bobot setiap kriteria, kita harus memastikan konsistensinya tadi, seperti prinsip yang ketiga yaitu logical konsistensi. Kita harus menghitung konsistensi rasionya. Nah, habis itu kita dapat menggabungkan penilaian setiap pasangan tadi untuk setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria yang udah kita tetapkan tadi. Nah, alternatif dengan skor yang tertinggi merupakan pilihan terbaik. Dapat dilihat juga bahwasanya di sini kan dari ketiga alternatif ini memiliki banyak kriteria kan. Jadi untuk penerapan dari AHP sendiri itu dia memecah masalah menjadi, misalnya kita ingin kayak membeli semua mobil, kita bingung nih mau milih yang sport, mau yang SUV apa sedan. Nah, dari ketiga alternatif itu kita mempertimbangkan atau kayak menghitung kriteria apa saja yang kita inginkan. Misalnya kita pengen yang bisa dibawa kemana-mana, ya mungkin sport bisa jadi alternatif yang bagus. Misalnya kita ingin kayak punya sebuah mobil yang dapat dibawa kemana-mana aja, dapat dibawa ataupun dikendarai di medan apa saja, ya mungkin untuk alternatif sport itu bisa jadi pilihan yang terbaik jika kita memilih atau membeli semua mobil yang tahan banting gitu istilahnya. Nah, mungkin secara konsep atau secara garis sederhananya mekanisme AHP itu kayak gitu kurang lebih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.